Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caka TV, kita berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan alumni dari SGI Sekolah Guru Indonesia, yaitu sebuah sekolah guru yang dibentuk oleh Dompet Duafa untuk membentuk sosok-sosok guru yang bisa menjadi guru model dan juga mumpuni. Di sebelah saya telah hadir Mbak Gina Sartika, SA ya, SA itu sarjana akuntansi. Gina Sartika, sarjana akuntansi. Jadi dulu sebelum bergabung di SGI, Gina adalah lulusan terbaik dari Universitas mana? Universitas Erlangga Surabaya. Erlangga Surabaya, jurusan akuntansi. Gina, ada yang menarik di sini. Gina ini lulusan akuntansi, tapi kemudian melamar di SGI atau SGI yang merekrut Gina? Sebagai sarjana akuntansi, saya juga sempat bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan. Oke, jadi sempat kerja ya. Lalu kemudian ada informasi bahwasannya ada penerimaan Sekolah Guru Indonesia. Karena sejak kecil saya mempunyai cita-cita dan impian untuk menjadi seorang guru, saya tertarik dan akhirnya saya mendaftar ke Sekolah Guru Indonesia. Dan alhamdulillah setelah melalui beberapa tahapan seleksi, akhirnya saya dinyatakan lolos dan bisa menjadi bagian dari Sekolah Guru Indonesia. Dan hari ini adalah hari Gina selesai di wisuda ya? Ya, tadi jadi pagi. Hari ini adalah tepat 1,5 tahun momentum semenjak saya bergabung dengan SGI, dan hari ini saya sudah selesai menyelesaikan prosesi seremonial wisuda. Gitu ya, alhamdulillah ya Gina. Gina, sekarang cerita nih, semuanya sudah selesai. Tapi pasti Gina masih punya impian-impian yang harus dicapai di masa depan ya, khususnya di bidang pendidikan. Apa sih yang membuat Gina, tadi Gina sempat bilang ya kalau akuntansi yang dipilih sebenarnya majornya, tapi Gina sejak dulu sudah tertarik di dunia pendidikan dan ingin bercita-cita menjadi guru. Kalau begitu, kenapa waktu itu S1-nya memilih di bidang akuntansi? Oke, kalau mengenai mengapa saya dulu masuk ke jurusan akuntansi, ini sebenarnya kalau bisa saya katakan merupakan sebuah takdir ya. Karena waktu itu saya masuk perguruan tinggi dengan mengikuti jalur SNMPTN. Pada saat itu saya menempatkan akuntansi di posisi pertama, pilihan pertama karena grade-nya yang tinggi. Kemudian pilihan kedua ada, dan pilihan ketiganya baru menjadi seorang guru. Jadi pendidikan bahasa Inggris waktu itu. Sebenarnya passion saya di pendidikan ya, pendidikan bahasa Inggris, tapi kemudian Allah menakdirkan lain. Akhirnya saya masuk ke jurusan akuntansi. Selama 4 tahun mengikuti kuliah akuntansi, alhamdulillah tidak mendapatkan kesulitan yang berarti ya. Namun seiring perjalanan waktu, saya mempunyai cita-cita juga bahwa sebagai seorang sarjana akuntansi, dan saya tetap memiliki passion saya pada bidang pendidikan ya. Selepas ini saya harus mencetak akuntan-akuntan yang handal. Jadi tetap seperti ada panggilan jiwa untuk berjuang di bidang pendidikan, seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi semacam apa ya? Ya mungkin orang menyebutnya panggilan jiwa ya, Mbak. Gitu. Nah, sekarang Gina bicara soal panggilan jiwa, gitu ya. Gina kan waktu itu akhirnya punya kesempatan ya, sudah selesai sekolah akuntansinya, sempat bekerja juga. Bekerja berapa lama? Bekerja kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Nah, bekerjanya itu sudah di bidang pendidikan juga, maksudnya meskipun di bidang akuntansi. Oh, dulu saya bekerja di perusahaan komersial. Jadi sebagai akuntan ya, mengurusi bagian keuangan di kantor gitu. Paling tidak mempraktekkan apa yang sudah Gina pelajari gitu ya semasa kuliah. Nah, waktu itu terus ada SGI ya, informasi SGI ini. Di SGI itu kan dibuat, kalau yang saya pernah dengar, ini sekolah ini program Dompet Duafa membentuk guru model yang mumpuni begitu. Bisa nggak dijelaskan guru model seperti apa sih maksudnya? Jadi latar belakang kenapa di Dompet Duafa mendirikan SGI sebagai sebuah lembaga non formal yang mencetak guru model dengan, yaitu merekrut sarjana dari berbagai macam lulusan dengan satu syarat, yaitu mereka mau belajar seperti itu. Nah, dari SGI ini lulusannya diharapkan bisa menjadi guru model yang seperti apa sih? Yaitu yang memiliki 3 kompetensi inti. Yang pertama adalah dia mampu untuk mengajar, yang kedua dia mampu untuk mendidik, dan yang ketiga mampu untuk menjadi pemimpin.
Jadi dia harus mengajar, mendidik, dan sekaligus juga memimpin. Nah, itu kan berarti Gina mendapat apa? Gina dan teman-teman di SGI ini juga mendapat bimbingan ya, gitu. Siapa aja sih Gina yang yang ngajarin Gina atau mengarahkan Gina untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya tiga figur seperti itu ya? Oke, jadi kalau di SGI sendiri kurikulum pembelajarannya memang sudah dirancang sedemikian ya. Jadi untuk materi-materi mengenai pendidikan, kemudian karakter dan juga leadership masing-masing sudah dipilihkan seorang narasumber yang sudah merupakan praktisi juga. Jadi kayak misalkan kemarin untuk di bidang karakter kita mendapatkan ilmu langsung dari Bapak Eri Sudewo, yaitu pendirinya salah satu foundernya Dompet Duafa seperti itu. Dan yang lainnya ilmu-ilmu lain juga saya dan teman-teman dapatkan dari orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang itu selama bertahun-tahun kayak gitu. Jadi mereka menyampaikannya dengan sesuai fakta yang mereka dapatkan, dan akhirnya itu bisa menjadi gambaran juga, menjadi motivasi buat kita supaya mengikuti jejak-jejak mereka seperti itu. Dan insya Allah itu tidak hanya terhenti sampai di hari ini ya. Insya Allah. Seterusnya Gina bisa mempraktekkan dan Gina bisa mencetak sosok-sosok yang seperti diharapkan kita semua gitu ya. Gina ini ditempatkan, Gina asalnya dari Bandung ya. Jadi domisilinya Gina di Bandung sebenarnya. Terus sekolah tadi sekolah saya di Surabaya Erlangga. Kemudian pada saat SGI Gina harus ditempatkan di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, Gina, itu kan jaraknya jauh sekali. Kalau Bandung Surabaya masih satu pulau Jawa, ini sudah luar pulau. Gina sebelumnya sudah tahu Dompu sendiri itu seperti apa, masyarakatnya seperti apa, anak-anak didiknya nanti seperti apa. Oke. Pada saat pengumuman penempatan itu merupakan saat yang paling mendebarkan ya. Nah, kemudian pada saat diberitakan bahwa saya ditempatkan di Dompu, saya sendiri belum tahu bahwa di Nusa Tenggara Barat itu ada ya suatu daerah yang bernama Dompu. Selama ini kan hanya taunya Mataram, seperti itu ya. Lantas kemudian mencari-mencari info, ternyata di daerah sana karakter kondisi geografisnya seperti ini, seperti ini, dekat dengan laut, dekat harus dengan ada penyesuaian kan tuh Gina? Berapa lama berarti? Masa-masa yang terberat bagi saya adalah 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Karena di sana itu saya ditempatkan di tempat yang kondisinya jauh sekali dari kota. Jadi jarak tempuhnya harus menempuh bis yang hanya dalam sehari itu hanya ada 2 bis saja. Jadi kalau kamu sudah lewat dari jamnya, berarti harus nunggu lagi besoknya atau siangnya kayak gitu. Kemudian dengan jalan yang masih jelek, terus kemudian tidak ada sinyal, tidak ada sinyal, dan karena akses yang jauh dari pasar itu, otomatis ketersediaan bahan makanan juga menjadi ya seadanya kayak gitu. Oke Gina, ini kita semua juga jadi penasaran. Apa yang terjadi di Dompu dan apa yang sudah dijalani Gina di sana? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Gina Sartika, sarjana akuntansi ya gitu. Gina, tadi di Dompu ya, kita sudah sampai di Dompu ini. Gina bilang banyak sekali yang harus dijalankan dalam proses adaptasi. Ada cerita menarik kan? Adaptasi 3 bulan pertama dengan budaya yang berbeda, kemudian pola hidup yang berbeda, iklim, kemudian ketiadaan fasilitas juga tentunya menjadi hal yang berat ya, tapi syukurnya itu bisa terlalui. Nah, ada kejadian yang menarik nih. Di hari pertama saya masuk sekolah. Sebentar, hari pertama masuk sekolah itu berarti waktu sampai di Dompu harus langsung ngajar atau ada orientasi dulu? Dulu kita
masukin di tengah-tengah semester. Oke, jadi kita langsung ajar itu. Datang, kemudian selama beberapa bulan kita mengobservasi seperti itu. Baru nanti di tahun ajaran baru setelah pembagian tugas kita mengajar, harus membuat administrasinya dulu tentunya seperti itu. Cerita menariknya tadi? Nah, di hari pertama saya datang ke sekolah saat itu, kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembina upacara ya, sekaligus memperkenalkan diri saya seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita semua pulang sekolah, tidak lama kemudian masyarakat berduyun-duyun ke sekolah. Kemudian saya kaget juga ya, ada apa nih? Ada apa kok tiba-tiba orang-orang pada rame-rame ke sekolah? Tempat tinggal Gina saat itu dekat sama sekolah? Kurang lebih 10 menit berjalan kaki. Ternyata apa yang terjadi di sana, 3 ruang sekolah, 3 ruang kelas dan juga kantor itu terbakar. Terbakar? Bayangkan, habis. Buku-buku pelajaran anak-anak, kemudian meja, kursi, sound system yang ada di kantor, laporan laporan keuangan dan lain sebagainya, administrasi segala macam habis. Itu SD ya? SD ya. SD. Saya ditempatkan di SDN 18 kilo. SDN 18. Namanya SDN 18 kilo. 18 kilo, iya. Betul. Itu habis terbakar. Tapi saat itu ada proses belajar mengajar. Setelah itu akhirnya constructing masteran listrik. Terus kemudian akhirnya saya bingung juga ya, ya Allah gimana ini, maksudnya ini hari pertama, kemudian bagaimana anak-anak akan terus sekolah, akan terus belajar, seperti itu kan. Lalu kemudian bersama dengan guru-guru kita melakukan diskusi dengan orang tua murid juga, bagaimana ini baiknya, karena anak-anak walaupun bagaimanapun harus tetap bersekolah ya. Untuk membangun gedung yang baru itu kan dibutuhkan waktu yang sangat lama, kayak gitu. Kita harus menunggu berbulan-bulan seperti itu. Dan akhirnya waktu itu kita siasatin, sempat menggabung kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kayak gitu. Namun itu kemudian menjadi tidak efektif, sehingga akhirnya didirikanlah sekolah darurat dengan hanya beratapkan terpal seperti itu, yang itu, panas banget. Dan itu adalah kelas yang memang Gina harus tempat kelasnya Gina ya. Gitu. Nah Gina kan relatif masih muda, masih baru gitu ya. Sementara waktu pindah ke sana itu kan ada guru-guru lain ya, mereka yang sudah mengajar di sana. Mereka sendiri gimana memandang Gina? Oke, guru-guru di sana tentunya banyak yang lebih senior dari saya ya. Pengalaman mengajar mereka justru jauh lebih banyak kayak gitu. Tapi syukur alhamdulillahnya mereka bisa menerima dengan baik bahwasannya kami datang ke sana itu untuk berbagi. Jadi dengan segala kekurangan yang mereka miliki kayak gitu, mereka bersedia untuk menerima seseorang yang ditempatkan di sekolah mereka untuk berbagi apapun yang mereka belum tahu kayak gitu. Jadi ketika ada saya di sana tuh mereka antusias banget. Jadi kayak belajar komputer lah, terus kemudian mereka punya alat-alat peraga kayak gitu. Mereka nanya juga, Bu Gina ini kayak gimana sih cara pakainya kayak gitu-gitu. Sementara untuk Gina sendiri, Gina pun juga selalu siap untuk bersinergi dengan mereka ya. Tentu saja itu harus. Gina, nilai apa yang Gina ambil gitu ya setelah Gina bersinergi dengan para guru di sana? Dari pengalaman saya selama 1 tahun di sekolah, kemudian di masyarakat di Dompu Nusa Tenggara Barat itu, saya belajar banyak ya, belajar tentang bahwasannya apa yang kita miliki ini masih sangat kurang kayak gitu ya. Jadi apapun yang kita miliki walaupun itu sedikit gitu, kita berikan kepada orang lain kayak gitu supaya apa yang kita miliki itu bisa bermanfaat kayak gitu. Jadi dan semuanya itu pun juga jadi semakin bertambah ya untuk diri kita ya gitu. Saya belajar dari guru-guru itu, kemudian guru-guru itu juga bisa belajar dari saya. Kembali lagi ke anak-anaknya nih Gina. Ini Gina punya cita-cita menjadi pejuang pendidikan untuk mendidik anak-anak negeri. Gina juga punya moto, lebih baik menyalakan lilin daripada merutuki kegelapan. Ya, gitu. Itu ada apa sih? Kenapa moto itu yang diambil sebagai moto hidup Gina? Moto hidup saya lebih baik menyalakan lilin daripada merutuki kegelapan. Ini semua berawal dari aktivitas saya semasa kuliah. Jadi sewaktu kuliah itu saya aktif di organisasi kemahasiswaan yang dalam beberapa event kita sempat melakukan aksi untuk mengkritisi ya kebijakan pemerintah yang seperti ini kayak gitu. Dan lantas kemudian beberapa bulan sebelum saya lulus, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Setelah saya lulus dan menjadi
generasi muda ya istilahnya agent of change dari negeri Indonesia ini, apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya, kayak gitu. Pertanyaan itu terus muncul. Kemudian akhirnya saya kembali dengan menemukan mimpi saya, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, sama seperti ayah dan ibu saya yang menjadi sumber inspirasi saya seperti itu. Ayah ibu Gina guru? Iya, guru dan dosen, kayak gitu. Dan akhirnya saya berpikir daripada saya melakukan hal-hal yang seperti ini, maksudnya sebagai seorang mahasiswa yang kita sudah tahu juga ya harus bagaimana pada saat setelah lulus kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar ada bukti kontribusinya seperti itu, dan akhirnya saya memilih untuk menjadi guru. Jadi itu di situ ya muncul moto lebih baik menyiapkan lilin daripada merutuki gelap. Ya, daripada kita hanya menyalahkan pemerintah bahwasannya pendidikan di Indonesia ini masih carut marut, masih kurang segala macam dan lain sebagainya kayak gitu. Harusnya kita sebagai generasi muda berpikir, oke, apa yang harus kita lakukan untuk membantu pemerintah? Walaupun gitu itu hanya hal yang kecil sih seperti itu. Gina, anak-anak yang Gina didik di sana gitu ya, Gina sebagai guru waktu itu kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 4, 5, 6 untuk pelajaran IPA. 4, 5, 6 untuk pelajaran IPA. Itu selama 1 tahun Ya, itu Gina selalu menjadi guru IPA ya? Iya, tapi pada kenyataannya terkadang kan guru-guru di sana banyak yang tidak masuk, terutama di sekolah saya hanya 1 orang guru yang PNS, kemudian sisanya guru honorer. Tahu sendiri kan kalau guru honorer itu mereka tidak terikat dengan jam kerja yang begitu ketat ya, dan mereka dengan mendapatkan gaji yang sedemikian sehingga mereka harus mencari cara juga untuk menghidupi kehidupan keluarga sehari-hari mereka. Akhirnya pada saat musim-musim tertentu mereka menjadi petani, jadi akibatnya sekolah sering ditinggalkan seperti itu. Nah, pada saat kondisi seperti itu kita harus siap untuk menghandle mata pelajaran yang mereka tinggalkan. Nah, Gina, tapi kan Gina dibekali memang di SGI itu seluruh mata pelajaran atau ada spesifikasinya? Oh, saya ingin mengambil bidang matematika aja deh karena saya punya background akuntansi, atau bagaimana? Oke, jadi sebelumnya itu pada saat kita ditempatkan di sekolah ini sudah dilakukan asesmen oleh pihak manajemen SGI. Bahwasannya sekolah ini membutuhkan guru untuk bidang studi ini. Kemudian lantas mereka mencari profil kita ya, para calon guru model itu. Kemudian dicari yang mana yang kira-kira sesuai supaya itu cocok ya, dan juga tidak melenceng seperti itu. Seperti itu ya prosesnya. Gina, kita juga ingin tahu seperti apa sih sekarang makna kecerdasan gitu ya. Saat lagi kita sambung lagi. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, bersama saya dan Gina di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya dan Gina Sartika melanjutkan obrolan kita tentang menjadi pejuang pendidikan ya. Gina, kita ingin tahu nih sekarang, kalau guru-guru tadi ada perbedaan ya, ternyata guru-guru yang ada di Dompu mereka lebih senior tapi mereka membuka diri untuk bisa sharing dengan Gina. Kira-kira kalau menurut pengamatan Gina, apa sih yang bekal apa sih yang mereka belum miliki? Oke, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ya, banyak riset-riset yang dilakukan dan ilmu pengetahuan sangat terus berkembang, termasuk juga dalam dunia pendidikan seperti itu. Salah satunya yang saya lihat adalah terkait definisi kecerdasan. Oke, berarti ini kita harus menguak makna kecerdasan ya? Ya. Kamu kayaknya pernah nulis artikel tentang itu kan? Iya betul. Jadi dulu di Dompu saya sempat ingin mengungkapkan hal itu, bahwasannya kecerdasan yang sekarang adalah berbeda dengan paradigma kecerdasan pada saat zaman dulu yang orang-orang punya mindset bahwasanya kecerdasan itu hanya siswa yang
juara ranking, kelas, satu. kemudian naiknya bagus, matematikanya bagus, seperti itu. Orang-orang yang pintar di bidang olahraga, kayak gitu, bidang musik, kayak gitu, mereka guru-guru terutama ya tidak menganggap bahwa mereka itu adalah siswa yang cerdas, kayak gitu. Nah, akhirnya karena tertarikan itu ya, saya ingin membuka wawasan guru-guru dan juga mungkin orang tua murid yang ada di sana. Saya mencoba untuk mengirimkan artikel ke salah satu media di sana tentang menguak makna kecerdasan, dan alhamdulillahnya dimuat ya seperti itu. Dalam tulisan itu saya menjelaskan bahwasannya berdasarkan penelitian salah seorang ahli psikologi dari Harvard yang bernama Howard Gardner, kecerdasan itu sekarang terbuka semakin lebar. Jadi dia tidak hanya mengerucut pada satu sisi, yaitu kecerdasan logika, akan tetapi ada lebih banyak lagi sisi-sisi kecerdasan yang bisa dimiliki oleh setiap anak ketika dia dilahirkan ke dunia ini. Contohnya apa? Yang pertama adalah kecerdasan logika, yaitu anak-anak yang mungkin pintar dalam matematika, kemudian berpikir logis, komputer. Kemudian yang kedua ada kecerdasan linguistik, berbahasa. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal, untuk yang memiliki bakat penyanyi atau pemain musik. Kemudian kecerdasan naturalis, anak-anak yang memiliki kepekaan tertentu terhadap tanaman, kemudian alam sekitar ya. Kemudian kecerdasan visual, mereka mempunyai anak-anak yang memiliki imajinasi yang kuat dan mereka biasanya memiliki rasa seni yang tinggi. Kemudian ada lagi kecerdasan kinestetik. Ini kecerdasan olahraga itu tadi ya. Ya, olahragawan, biasanya aktor itu memiliki kecerdasan kinestetik. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan komunikasi dan juga berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir kecerdasan intrapersonal, yaitu dimana ketika seorang anak mempunyai potensi untuk dia bisa memahami diri dia sendiri, apa kelebihannya, kekurangannya, dan dia mampu mengembangkan kelebihannya. Oke, jadi kalau interpersonal adalah komunikasi dua arah ya? Iya, betul sekali. Kalau yang ini berarti dia bisa membaca dirinya dia sendiri. Nah, itu pertanyaannya sekarang, apakah semua itu bisa kita lihat sejak anak kecil ya? Betul, jadi sebenarnya kalau misalkan kita peka, pada anak-anak usia SD terutama, kecerdasan-kecerdasan ini akan terlihat. Potensi kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak akan terlihat. Ini semuanya usia SD. Usia SD berarti umur 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwasannya kecerdasan itu dia dinamis, jadi berkembang. Kadang ada yang baru menemukan kecerdasan dia itu pada saat dia sudah dewasa, seperti itu. Jadi itu sebenarnya dinamis ya. Nah, maksudnya dinamis itu apa begini ya Gina? Dia ganti, jadi misalnya awalnya dia sepertinya dia cerdas di visual, begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian dia berubah, gitu ya? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi kecerdasan itu rumusnya mungkin seperti ini ya. Dia punya potensi, kemudian dia punya lingkungan yang sesuai, akhirnya itu dia kecerdasannya bisa berkembang. Tapi bayangin kalau misalkan anak itu punya potensi, lingkungannya tidak mendukung, dan dia tidak memahami potensi yang dia miliki, akhirnya kecerdasan yang dimiliki itu menjadi terbuang, sia-sia, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya terdukung, kita tahu way out-nya seperti apa. Tapi pada saat kita sudah masuk ke dalam area itu tadi, itu si anak punya potensi, tapi lingkungan tidak mendukung, maka akan sia-sia. Dan kita juga tidak inginkan anak kita masa depannya akan tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan orang tua seperti apa ya? Sebagai seorang, terutama ini adalah kewajiban dari orang tua ya, sebagai orang yang diamanahi oleh Allah, titipan anak gitu kan. Nah, pada saat kita memahami bahwasannya anak kita mempunyai potensi di bidang tertentu, akan lebih baik jika kita memilihkan dia lingkungan yang sesuai dengan supaya potensi dia berkembang, seperti itu. Jadi misalnya ya, kita mengetahui bahwasannya anak kita punya potensi di bidang musik, kita bisa menyekolahkan dia, memberikan dia les-les di bidang musik seperti itu, supaya
potensi yang dia miliki itu bisa berkembang dengan baik. Dan itulah mungkin alasannya ya kenapa saat ini bermunculan bermacam sekolah dengan kriteria-kriteria yang berbeda kayak gitu. Ada sekolah alam mungkin ya supaya kecerdasan naturalis mereka berkembang, kecerdasan kinestetik mereka juga berkembang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pilihan itu pun ya pada pribadinya gitu ya, tapi orang tua ini yang membantu untuk memberi penjurusannya. Untuk anak-anak, orang tua memegang peranan yang paling penting, paling besar dalam untuk anak itu bisa menemukan potensi dan kecerdasan dia. Oke. Nah Gina, waktu di Dompu itu kan mungkin fasilitas atau jenis-jenis sekolah-sekolah seperti tadi itu hampir dikatakan tidak ada ya, atau jarang bahkan ya gitu. Jarang atau bahkan tidak ada ya. Nah itu, tapi kan Gina melihat anak-anak murid Gina punya ini, anak ini kecerdasannya di bidang ini. Apa yang Gina lakukan? Nah, yang menarik adalah seperti itu ya. Bahwasanya, wah, ketika kita menghadapi anak di kelas, mereka ini punya potensi yang berbeda-beda ya. Untuk menyiasatinya, ya saya biasanya dengan menggunakan ini metode pembelajaran yang beragam. Jadi tidak hanya dengan menjelaskan panjang lebar di depan anak-anak seperti itu, tidak. Tapi misalkan kita menggunakan alat peraga, gambar visual gitu kan, supaya anak-anak yang mereka memang lebih cepat ngerti ketika mereka melihat sesuatu gambar, mereka bisa cepat ngerti kayak gitu. Atau misalkan kadang dengan permainan. Karena ada beberapa anak tertentu yang mereka tanpa mereka lakukan, mereka tuh nggak ngerti kita tuh ngomong apa kayak gitu. Nah, kalau gitu di sini ada inovasi pembelajaran ya yang Gina buat, kayak barisan bilangan bulat gitu ya, mana ciriku, penawar air laut, itu semua lebih banyak ke praktek atau apa yang Gina lakukan? Jadi mengkombinasikan, ada yang mereka dengar, kemudian ada yang mereka lihat, dan juga apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mempelajari segala sesuatu, mereka belajar dari matanya, kemudian dari telinganya, dan juga dari tangan ataupun kakinya. Harapannya dengan seperti itu, mereka bisa lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Gina kan sudah selesai ya masa kontraknya, terus Gina harus pindah gitu. Ya, betul. Gimana perasaannya Gina berpisah dengan anak-anak? Ketika harus berpisah dengan mereka dan kontrak kita sudah selesai, itu pasti yang muncul adalah dilema ya. Pertama ketika kita sudah jatuh hati sayang sama mereka kayak gitu, dan kemudian kedua dihadapkan pada kenyataan kontrak kita sudah selesai, kemudian di rumah keluarga juga sudah menunggu kayak gitu. Ya akhirnya walaupun dengan perpisahan, akhirnya kita berpisah, tapi itu dengan cara yang sungguh sangat baik dan mengharukan kayak gitu ya. Gitu. Gina, untuk rekan-rekan guru di sana ada yang mengikuti cara Gina lakukan? Syukur alhamdulillah selama setahun ya, kurang lebih 1 tahun saya berada di sana. Ada beberapa guru yang sudah terlihat mulai kreativitasnya kayak gitu loh. Dan juga mereka sudah mulai menerima ide-ide baru bahwasannya anak ini ternyata seperti ini ya, kita harus memperlakukan mereka kayak gitu. Dan juga mereka sudah tidak ragu lagi untuk menerapkan pembelajaran dengan cara-cara yang lebih kreatif, dan juga tidak hanya berkutat dengan mengajar di depan seperti itu dengan memberi hukuman, tidak, tapi dengan sekarang banyak yang dalam bentuk nyanyian. Jadi gurunya pun juga jadi semakin kreatif ya. Iya. Gitu. Gina, terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Tentunya sahabat Zakat TV menjadi semakin memahami apa itu FGI dan apa sudah yang dilakukan Gina di Dompu sana. Ya, terima kasih Gina. Insya Allah Gina semakin matang, terbentuk menjadi pejuang pendidik yang bisa menjadi guru model dan pastinya mumpuni. Terima kasih banyak Gina, dan terima kasih sahabat Zakat TV. Sampai berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah, dan kita akan bertemu dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gina, terima kasih banyak ya.